Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Cynthia Ujung dengan NIM 202101026. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Command Recruiting Research. Baiklah teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, yuk simak videonya. Organisasi menggunakan berbagai sumber untuk mencari pelamar kerja. Sumber seperti rujukan dari karyawan saat ini relatif informal. Setiap metode perekrutan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Namun, metode-metode tersebut juga selaras dengan strategi sumber daya manusia. Metode-metode yang digunakan untuk merekrut para pelamar. Yang pertama, job posting. Perekrutan internal biasanya dilakukan melalui postingan pekerjaan yang menggunakan saluran komunikasi untuk berbagi informasi tentang lowongan pekerjaan dengan karyawan saat ini. Saat ini, sebagian besar organisasi modern menggunakan berbagai bentuk komunikasi elektronik, seperti situs web dan pesan email. Pekerjaan postingan harus dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin individu yang memiliki atau yang memenuhi syarat mungkin. Postingan pekerjaan yang efektif dengan jelas menggambarkan sifat tugas yang terkait dengan jabatan dan kualifikasi yang diperlukan. Yang kedua, employee referrals. Referensi karyawan terjadi ketika karyawan saat ini mendapatkan teman dan kenalan untuk melamar posisi. Di banyak organisasi, hingga sepertiga karyawan baru datang melalui proses rujukan. Rujukan diperkirakan memiliki setidaknya 4 kekuatan. Yang pertama, rujukan merupakan metode perekrutan yang relatif murah. Yang kedua, mereka lebih cepat daripada banyak bentuk perekrutan lainnya. Yang ketiga, orang dipekerjakan melalui rujukan cenderung menjadi karyawan yang lebih baik. Informasi informal yang dibagikan karyawan dengan orang-orang yang mereka rujuk juga dapat berfungsi sebagai pratinjau pekerjaan yang realistis, yang membantu mengurangi pergantian karyawan. Yang ketiga, print advertising. Iklan ketenaga kerjaan adalah bagian utama dari hampir semua surat kabar. Rakyat mencari pekerjaan sering mencari peluang kerja setiap hari dengan membaca bagian dicari bantuan. Dari sebuah surat kabar, beberapa orang membaca pekerjaan iklan untuk tetap akrab dengan tren perekrutan. Meskipun tidak mencari pekerjaan baru, iklan surat kabar memiliki potensi untuk menjangkau jumlah orang yang sangat banyak dengan biaya yang relatif rendah. Yang keempat, electronic advertising atau iklan elektronik. Periklanan elektronik menggunakan teknologi modern, khususnya internet, untuk mengirim pesan perekrutan. Meskipun komunikasi elektronik dilihat oleh pelamar sebagai agak kurang informatif daripada kontak tatap muka, dapat kita temukan seperti situs web, misalnya seperti monster.com dan carebuilder.com. Pengunjung situs web dapat mencari pekerjaan di wilayah geografis tertentu. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua situs web itu sama efektifnya. Mungkin masalah terbesar yang terkait dengan iklan elektronik adalah kecenderungan untuk menghasilkan sejumlah besar pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang diiklankan. Yang kelima ialah employment agencies atau lembaga ketenaga kerjaan. Lembaga ketenaga kerjaan ini berfungsi sebagai yang pertama, perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian teknis di bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, pembinaan bursa kerja yang kondusif, sehingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tertera di berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, pembinaan, koordinasi, dan pengembangan masyarakat dan wawasan. Yang keenam, campus recruiting atau rekrutmen melalui kampus. Perekrutan kampus biasanya melibatkan sejumlah kegiatan organisasi. Organisasi yang merekrut berhasil bekerja keras untuk membangun reputasi yang kuat di antara mahasiswa-mahasiswa, dosen, dan alumni. Hubungan dibangun melalui kegiatan seperti memberikan ceramah
kepada organisasi kemahasiswaan dan berpartisipasi dalam bursa kerja. Dalam perekrutan karyawan, organisasi juga harus melakukan beberapa tindakan-tindakan umum untuk mencapai keefektivitas. Yang pertama, langkah-langkah biaya. Langkah-langkah biaya ini mencakup metode penilaian rekrutmen, efektivitas yang berfokus pada biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, ukuran waktu. Ukuran waktu ini mencakup metode penilaian perekrutan efektivitas yang berfokus pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi. Yang ketiga, ukuran kuantitas, di mana metode penilaian perekrutan efektivitas yang berfokus pada jumlah pelamar dan karyawan yang ditemukan oleh masing-masing sumber. Yang keempat, ukuran kualitas, metode penilaian perekrutan efektivitas yang berfokus pada sejauh mana sumber menyediakan pelamar yang sebenarnya, apakah memenuhi syarat untuk pekerjaan. Yang kelima, biaya persewa. Biaya persewa ini mencakup ukuran perekrutan efektivitas yang menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mencari setiap orang yang pada akhirnya disewa atau dipekerjakan. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu biaya permohon. Biaya permohon ini mencakup ukuran perekrutan efektivitas yang menilai bagaimana banyaknya biaya untuk menarik masing-masing orang untuk mengajukan aplikasi untuk pekerjaan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya.